Sekejam-kejamnya Ibu Tiri, lebih kejam si tukang kayu yang lupa segala-galanya. Waduh. Jadi Mbak ini emang berkomentar ya, kayaknya emang ditujukan Pak Jokowi karena dibilang tukang kayu jadi presiden itu ya beruntung banget, udah beruntung banget gitu. Jadi hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, kali ini ada salah satu kader partai gitu ya, sekaligus caleg yang seolah nih menyindir Pak Jokowi gitu. Kemudian di videonya juga ada tulisannya begini guys. Sekejam-kejamnya Ibu Tiri, lebih kejam si tukang kayu yang lupa segala-galanya. Waduh. Jadi Mbak ini emang berkomentar ya, kayaknya emang ditujukan Pak Jokowi karena dibilang tukang kayu jadi presiden itu ya beruntung banget, udah beruntung banget gitu. Jadi jangan lupa siapa perantaranya. Jadi ini mungkin membela ketumnya gitu ya. Dan kita akan bacakan nih bagaimana komentar lengkapnya Mbak ini gitu ya di video tersebut. Kemudian bagaimana respon netizen yang mendengar komentar dari Mbak ini guys. Kita akan langsung bacakan ya. Jadi di video yang ini guys, Mbak ini berkomentar begini guys. Dari seorang tukang kayu menjadi presiden, menurut saya rezeki beliau bagus sekali ya. Tapi jangan lupakan siapa perantara Tuhan yang dikirimkan untuk mengangkat derajatnya. Untuk jadi presiden di negeri ini. Hidup anak-anaknya juga berubah katanya. Bisa sekolah ke luar negeri, bisa jadi orang yang dipandang, bisa jadi orang yang dilayakkan hingga dicalonkan menjadi petinggi di negara ini. Menurut dia, statement dari ketum dia itu bukan statement penghinaan. Pasti di belakangnya ada kejadian gitu ya, sehingga ibu ketua umum berbicara seperti itu. Kamu kalau nggak ada wadah ini juga bukan siapa-siapa. Itu faktanya, kata Mbak ini guys. Nggak perlu marah, nggak perlu merasa terhina katanya. Menurut saya statement tersebut sindiran untuk menasehatimu, untuk mengingatkanmu agar ingat dari mana kau berangkat menjadi pemimpin di negeri ini. Jadi seperti itu ya statement dari Mbak ini guys. Jadi dia mengatakan atau mengingatkan gitu mungkin Pak kepada Pak Jokowi gitu ya, dimana ketika ada tukang kayu menjadi presiden itu ya rezekinya bagus gitu ya. Terus makanya jangan lupa gitu sama yang jadi perantara gitu, alias yang dimaksud adalah ketumnya dia. Dimana menurut dia statement yang diucapkan oleh ketumnya dia itu ya bukan statement yang gimana-gimana gitu. Memang itu wajar bagi dia gitu ya, dimana itu bisa mengingatkan Pak Jokowi gitu supaya ingat dari mana dia berangkat gitu. Jadi apa yang diucapkan oleh ketum dia itu menurutnya ya bukan hinaan gitu ya. Jadi jangan merasa tersindir dan jangan marah. Begitu kata Mbak ini guys. Dan ini akhirnya mendapat respon dari beberapa netizen gitu ya, yang mengingatkan kembali kepada Mbak ini ya, kalau misalnya mau nyalek ya fokus nyalek aja gitu, jangan berkata seperti itu kepada Presiden Jokowi. Dimana Presiden Jokowi ini kan udah ibaratnya udah senior dan Mbak ini baru nyemplung ke dunia politik, seperti itu kurang lebih. Dan kita bacain langsung aja nih ya komentar dari netizen yang pertama guys. Jadi setelah melihat komentarnya Mbak tadi, si bapak ini mengatakan begini guys. Lah, gak bahaya ta ini, katanya. Kemarin kamu puji, kamu puja, kamu sanjung-sanjung ya. Sekarang seperti ini. Sama juga kamu harus mengerti, kata bapak ini. Kalau di dunia politik ya memang seperti ini guys. Di dunia politik memang seperti itu dan kau masih baru di dunia politik, kata bapak ini. Sedangkan dan dia bilang jangan ikut-ikut masuk ke wilayah atau mengoreksi Pak Jokowi gitu. Beliau sudah paham betul caranya berpikir, caranya mengambil keputusan.
Yah, begitu katanya. Kalau lebih baik fokus aja nyalek untuk cari masa gitu. Jadi jangan seakan-akan mengoreksi Pak Jokowi. Oke guys, begitu komentar dari Bapak ini guys ya. Jadi menurut dia memang begitulah dunia politik dan kau masih baru. Jadi jangan berkata seperti itu kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi tentu pasti lebih tahu bagaimana caranya berpikir, bagaimana cara mengambil keputusan gitu katanya. Dan ketika Mbak ini kan masih baru terjun ke dunia politik ya. Jadi fokus aja kalau mau nyalek itu silahkan cari masa, jangan ngoreksi Pak Jokowi. Nah, begitu komentar dari Bapak ini guys. Jadi seperti itu komentar Bapak ini. Kita lanjuti ke komentar netizen yang berikutnya ya guys. Nah, kalau netizen yang ini itu nggak kelihatan mukanya tapi kelihatan mobil doang ya. Tapi nama akunnya adalah Charles Hans Property. Jadi setelah melihat video Mbak tadi, Pak Charles ini berkomentar begini guys. Jadi komentarnya begini. Oke, selamat malam ya buat semua dan terutama buat Mbak tadi gitu ya. Terus dia bilang begini. Buat Mbak tadi yang menyatakan bahwa katanya teguran dari Ketua Umum kepada Presiden Jokowi itu katanya dianggap wajar. Menurut saya atau netizen ini bilangnya itu nggak wajar. Hal tersebut nggak wajar karena menurut Bapak ini, coba kalau misalnya kamu sendiri atau Mbak tadi gitu ya, ada di posisi itu, dipermalukan, dicemooh, dilecehkan, direndahkan di depan ribuan banyak orang, kira-kira kamu marah atau tidak? Kata Bapak ini guys. Jadi dibalikin ya kepada Mbak tadi. Dan nggak mungkin lah mbaknya nggak marah. Omong kosong kalau misalnya nggak marah katanya. Jadi Bapak ini bilang, saya katakan Pak Jokowi itu bisa jadi presiden bukan karena PDI, bukan karena partai gitu ya, tapi karena rakyat yang menentukan suaranya. Dan partai itu cuma kendaraan saja gitu ya. Karena undang-undang di negara kita memang tidak bisa maju untuk menjadi capres gitu ya kalau individu atau perseorangan. Karena undang-undang pemilu kita katanya yang boleh maju untuk jadi capres adalah melalui partai katanya. Jadi seandainya undang-undang pemilu tidak membatasi, saya yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi pasti akan menang tanpa partai sekalipun. Begitu komentar dari Bapak ini guys. Jadi Mbak katanya, tolong jangan sembarang bacot, jangan sembarang ngomong katanya. Dan yang kedua kata dia, setelah Pak Jokowi jadi presiden katanya anaknya bisa sekolah ke luar negeri. Hei Mbak, ini saya ngomong ya ke Anda. Sebelum Pak Jokowi jadi presiden katanya anaknya tuh udah sekolah di luar negeri. Oke, begitu katanya. Anak-anaknya udah sekolah ke luar negeri sebelum Pak Jokowi jadi presiden. Itu diulang 2 kali tuh ya. Jadi jangan tebar hoax, jangan tebar fitnah, udahlah. Kalau memang mau dukung partai Anda silahkan dukung, tapi jangan memfitnah, jangan memberitakan atau menebarkan hoax. Masyarakat udah cerdas kok Mbak. Udah cerdas banget, udah tahu mana yang benar dan mana yang enggak. Begitu katanya. Kalau kamu memang mungkin anggota atau mau jadi calon legislatif dari partai tersebut, ya silahkan gitu. Berkatalah yang sopan biar orang semakin simpatik. Semakin Anda menebar hoax, semakin Anda menebar kebencian, semakin hancur karir Anda atau partai yang Anda dukung. Begitu komentar terakhir dia guys. Jadi si Bapak ini justru mengingatkan ya, kalau misalnya mau nyalek atau mau dukung partai tertentu ya silahkan gitu, tapi pakailah kata-kata yang sopan supaya
orang-orang tuh bersimpatik gitu. Dan juga kalau misalnya makin menebarkan kebencian, makin menebarkan hoax, itu ya hancur akan karir Anda sendiri atau partai yang Anda dukung, seperti itu guys. Dan dia mengingatkan gitu ya bahwa ketika Pak Jokowi diusung oleh partai politik, ya itu memang ketentuan atau aturan yang memang ada gitu di negara kita, dimana kalau misalnya mau mencalonkan diri sebagai presiden memang harus diusung oleh partai. Jadi ketika Pak Jokowi memilih partai itu, ya memang itu kendaraan Pak Jokowi aja gitu. Kalau misalnya memang undang-undang tidak menyebutkan seperti itu atau diperbolehkan gitu menjadi calon presiden perseorangan, individu tanpa partai, mungkin juga Pak Jokowi akan tetap menang gitu tanpa partai. Kemudian yang kedua, Bapak ini mengatakan bahwa anaknya Pak Jokowi itu udah sekolah di luar negeri sebelum Pak Jokowi jadi presiden. Jadi nggak ada kaitannya dengan jasa dari orang lain gitu menurut Bapak ini guys. Jadi Bapak ini begitu ya komentarnya terhadap Mbak Zanzabela tadi. Jadi ya seperti itu guys. Nah sekarang kita lanjut nih ke komentar dari ibu ini guys. Gak kelihatan sih mukanya, tapi nama akunnya adalah Ratu Skincare Bali. Jadi setelah melihat video tadi ya, ibu ini berkomentar begini guys. Dia bilang, namanya kalau nggak salah Mbak Zanzabela ya. Maaf ya, saya stitch ini videonya. Karena Anda sebagai petugas partai mungkin ditugaskan untuk mencaci maki, untuk meremehkan, untuk menghina, untuk memfitnah sebagai bentuk iri dengki katanya terhadap Bapak Joko Widodo. Dan ingat ya, Pak Joko Widodo adalah presiden yang dipilih oleh rakyat yang bersatu pada saat pemilu dan memilih. Jadi untuk memilih Pak Jokowi itu rakyat menurutnya tuh bersatu untuk memilih Pak Jokowi dulu waktu memilih presiden gitu ya. Jadi Bu ini merasa bahwa kalau misalnya Pak Jokowi jadi presiden karena hal lain, bukan karena pilihan rakyat, itu nggak benar. Jadi yang benar menurut Ibu ini adalah Pak Jokowi jadi presiden memang karena pilihan rakyat. Seperti itu guys. Terus Ibu ini juga bilang apapun yang didapatkan gitu ya, dan keberuntungan yang didapat Pak Jokowi itu, kalau misalnya tanpa kehendak langit dan tanah, tidak mungkin juga terjadi. Oke guys, jadi seperti itu komentar ibu ini guys. Ibu ini bilang bahwa ya mungkin Mbak tadi itu ditugaskan oleh partainya gitu ya untuk berkata seperti itu. Kemudian dia bilang kalau misalnya memang Pak Jokowi ini dapat keberuntungan, ya kalau misalnya keberuntungan itu tanpa adanya tangan Tuhan juga nggak akan terjadi gitu. Jadi jangan seolah keberuntungan Pak Jokowi ini ada ya karena suatu partai gitu. Jadi ibu ini mengatakan Pak Jokowi jadi presiden itu ya memang karena pilihan dari rakyat itu sendiri. Yang terakhir guys, ada komentar dari seseorang nih yang mengingatkan kita gitu ya. Jadi ada seseorang yang berkomentar ke netizen yang ini guys. Jadi komentarnya tuh seperti ini. Wong yang tahu pasti paham Pak Jokowi itu bisa ngualati. Bisa bikin kualat gitu ya. Kalau nggak kenal secara pribadi, jangan sombong, jangan sembarang omong, dan jangan sembarang bersikap supaya tidak kualat. Bener nggak Mas? Nah terus Mas ini berkomentar begini guys. Memang seperti itu ya katanya. Dan memang kita ini selama 10 tahun udah menjadi saksi punya presiden yang ibaratnya tuh bisa bikin kualat gitu ya. Dan ini jadi pengingat gitu buat yang lainnya supaya tidak menyinyir gitu kepada Presiden Jokowi, atau jangan mengolok-olok Presiden Jokowi, atau tinggal tunggu giliran untuk kena karma gitu. Terus dia juga bilang nggak usah bilang kayak misalnya orang yang ahli ibadah atau misalnya dirinya Habib dan lain sebagainya. Kalau misalnya memang mengolok-olok, menghina atau nyinyir kepada Presiden Jokowi, udah pasti katanya banyak gitu yang kena atau kena karma gitu ya dari Presiden Jokowi. Terus dia bilang kalau misalnya sakit yang sampai
apa-apa cuma bisa dilakukan di tempat tidur, bahkan anak istrinya nggak peduli, bahkan hartanya sampai habis. Nah itu yang paling nggak enak kata dia. Dan memang ada gitu ya orang yang dulunya benci kepada Presiden Jokowi, nyinyir kepada Presiden Jokowi, yang akhirnya mendapatkan karma seperti itu. Dan menurut netizen ini, karma yang seperti itu tuh paling nggak enak gitu. Dan nah seperti itu guys. Jadi gimana nih menurut kalian ya, kalau misalnya ada orang yang nyinyir banget kepada Presiden Jokowi gitu ya, kita jadi teringat gitu sama orang-orang yang dulunya nyinyir kepada Pak Jokowi, yang akhirnya punya nasib gak bagus gitu pada akhirnya guys. Dan ya semoga ini jadi pengingat gitu buat kita, gak cuma ke presiden aja, ke siapapun juga kita harus bersikap baik dan jangan nyinyir, jangan berbicara yang nyakitin gitu ya, karena kita nggak tahu kedepannya kita tuh jadi apa dan mereka jadi apa gitu guys. Guys, gimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel Sidarki Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.